Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vedo Alta Maulana dengan NPM 226928. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan contoh soal statistika dengan contoh soal uji hipotesis mengenai rata. Soal 1. Sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata umur baterai produk mereka adalah 500 jam. Seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 25 baterai dan menemukan bahwa rata-rata umur baterai dalam sampel tersebut adalah 490 jam dengan simpangan baku 15 jam. Apakah ada bukti yang cukup untuk menolak klaim pabrik dengan tingkat signifikan 0,05? Di sini saya akan menjelaskan secara penyelesaiannya. Yang pertama, formulasi hipotesis. Hipotesis 0 sama dengan populasi sama dengan 500 dengan rata-rata umur baterai 500 jam. Hipotesis alternatif sama dengan populasi rata-rata sama dengan 500, rata-rata umur baterai tidak sama dengan 500 per jam. Dan kedua, tentukan statistik uji. Karena ukuran sampel N sama dengan 25 kurang dari 30, kita menggunakan uji T. T sama dengan X dimin populasi dibagi N, dibagi S dulu baru N. X 490 rata-rata sampel, populasi 500 rata-rata yang diuji, S 15 simpangan baku sampel, N 25 jumlah sampel. Di sini kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. T sama dengan 490 dimin 500 dibagi 15 per 25 sama dengan min 10 per 3 sama dengan 3,33. Setelah dipopulasikan, lanjut kita menentukan daerah penolakan dengan tingkat signifikasi delta sama dengan 0,05 dan uji dua sisi, sehingga kita mencari nilai kritis T untuk alpha per 2 sama dengan 0,25 di kedua sisi distribusi T dengan derajat kebebasan df sama dengan n dimin 1 sama dengan 25 dimin 1 sama dengan 24. Berdasarkan tabel distribusi T dengan 24 derajat, kebebasan nilai kritis T pada X per 2 pada alpha per 2 sama dengan 0,025 adalah sekitar plus 2,64. Dan selanjutnya kita mengambil keputusan. Nilai T yang diperoleh adalah 3,33 yang lebih kecil dari 2,064. Oleh karena itu kita menolak hipotesis 0. Ada bukti yang cukup untuk menolak klaim pabrik bahwa rata-rata umur baterai adalah 500 jam pada tingkat signifikasi 0,05. Contoh soal yang kedua. Dengan perbandingan rata dua sampel. Dua metode pembelajaran baru diuji cobakan. Sampel pertama menggunakan metode A, N sama dengan 35, rata-rata sama dengan 78, simpangan baku 8 dan sampel kedua menggunakan metode B, N sama dengan 40, rata-rata sama dengan 74 simpangan dengan baku sama dengan 10. Uji apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode pada A sama dengan 0,005. Yang pertama kita menyelesaikan dengan hipotesis. Hipotesis 0 sama dengan populasi sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata. Dengan hipotesis alternatif sama dengan populasi U-2 terdapat perbedaan rata-rata. Yang kedua, statistik uji. Gunakan uji T dua sampel rumus. T sama dengan X dimin X2 dibagi per S min S per S pangkat 2
dibagi 1 per N plus S pangkat 2 dibagi N pangkat 2. Lalu kita substitusikan nilai T sama dengan 78 per 74 dibagi 82 per 35 plus 10 pangkat 2 per 40 sama dengan 4 per 1,828 plus 2500 sama dengan 4 per 1927 sama dengan 2,08. Yang ketiga, lalu kita cari nilai kritikal. Dengan derajat bebas dihitung dengan rumus kompleks atau mendekati nilai minim N1 dimen 1 atau N2 dimen 1 ambil df sama dengan 34. Dari tabel T nilai kritikal T 0,025 sama dengan 2.032. Lalu keputusannya T sama dengan 2,08 lebih dari 2,32 sehingga tolak hipotesis 0. Ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara metode A dan B. Mari kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu uji hipotesis mengenai proporsi. Soal 1. Proporsi satu sampel. Sebuah survei menunjukkan bahwa 60% pelanggan puas dengan layanan sebuah restoran dari sampel 100 pelanggan. 52 orang menyatakan puas dengan tingkat signifikasi 0,05. Apakah proporsi kepuasan pelanggan berbeda dari 60%? Yang pertama, hipotesis 0 sama dengan populasi sama dengan 0,6, proporsi sama dengan 60%. Hipotesis alternatif dibagi populasi berbeda 0,6, proporsi berbeda dari 60%. Yang kedua, statistik uji. Rumus Y dibagi populasi min populasi 0 per populasi 0 1 dimin populasi 0 per N. Lalu substitusikan nilai P sama dengan 52 per 100 sama dengan 0,52. Lalu kita cari Z 0,52 di min 0,6 per 0,6 per 100 0,4 sama dengan 0,08 per 0,49 sama dengan min 1,63. Yang ketiga, kita cari dengan nilai kritikal dari tabel Z. Nilai kritikal untuk delta sama dengan 0,05 adalah 1,96. Yang keempat, keputusan Z sama dengan 1,63 kurang dari 1,96 sehingga gagal tolak hipotesis 0. Tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi kepuasan pelanggan berbeda dari 60%. Lanjut soal yang kedua. Perbandingan proporsi 2 sampel. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah proporsi pelanggan aplikasi di 2 kota berbeda dari kota A sama dengan N sama dengan 150. Ditemukan 90 orang menggunakan aplikasi, sedangkan dari kota B N sama dengan 200. Ditemukan 110 orang. Uji perbedaan proporsi pada A sama dengan 0,055. Yang pertama kita cari hipotesis. Hipotesis 0 dibagi populasi 1 sama dengan populasi 2, proporsi sama. Hipotesis alternatif dibagi populasi 1 kurang dari populasi 2, proporsi berbeda. Lalu statistik uji. Gabungan proporsi P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2 sama dengan 90 tambah 110 per 150 tambah 200 sama dengan 0,667. Kita menggunakan rumus Z. P populasi 1 dimin populasi 2 per P 1 min P 1 per 150 ditambah 1 per 200 sama dengan 0,6 per 0,55 sama dengan 1,0,9.
Lalu kita nilai kritikal dari tabel 2. Z nilai kritikal untuk delta sama dengan 0,05 adalah kurang dari 1,96. Keputusan Z sama dengan 1,09 kurang dari 1,96 sehingga gagal tolak hipotesis 0. Tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa proporsi pengguna aplikasi berbeda antara kota A dan kota B. Sekian contoh soal yang saya sajikan. Sekian, terima kasih.